Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Selamat datang di kota Bekasi. Kalau kita ngomongin Bekasi, yang ada di benak netizen adalah ke Bekasi yuk. Enggak mesti pakai paspor. Jauh, jalanan rusak, kotor, banjir, tata kotanya nggak bagus. Itu sudah menjadi stereotip netizen Indonesia. Tapi faktanya pemirsa, banyak hal-hal yang keren yang kalian nggak tahu di kota Bekasi. Katanya Bekasi panas. Buktinya gue kedinginan nih. Ya salju turun pertama kali Jabotabek ya di Bekasi ini. Wah! Katanya planet Bekasi diantah-berantah. Faktanya, saat ini di Bekasi sudah banyak akses ke kota lain dan berbagai pilihan transportasi yang bisa digunakan. Katanya di Bekasi nggak ada apa-apa. Faktanya, kota Bekasi berkembang menjadi smart city, kawasan hunian terpadu. Infrastruktur dan layanan publik lebih baik. Banyak mall dan pusat bisnis yang tumbuh berkembang. Juga berkali-kali menjadi tempat event internasional. Penasaran bagaimana perkembangan kota Bekasi sampai di usianya ke-24 tahun ini? Saya Adit dan ini Metropolis. Halo guys, wow, stadion mewah. Yoi. Bam! Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Wow, kalian harus bangga sebagai warga Bekasi punya stadion seindah ini, sekeren ini, luar biasa. Nih, stadion ini dibangun pada tahun 80 untuk Porda keempat di tahun 84. Di tahun 2012 direnovasi menjadi Stadion Taraf Internasional. Wah, keren banget, luar biasa. Wes, pemirsa, ada Pak Wali. Gimana kalau kita samperin jogging bareng sambil ngobrol tentang isu-isu yang ada di kota Bekasi? Mau ikut? Tetap di Metropolis. Ya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Saya Gimana? Adit Pak Wali dari Oh. program Metropolis Jak TV. Gimana, Dit? Mau Sehat? ngobrol, alhamdulillah. Pak Wali gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Kita Wali lagi gerak jalan nih. Wah, luar biasa. Nah. Ini baru pemimpin yang keren, Pak Wah Wali. juga lah. Sebelum kerja, olahraga dulu Ya. biar sehat. Kita seminggu 2 kali, Selasa dengan Jumat. Ya. Oh ya? Dan hari Jumatnya setelah olahraga ada hatam Quran. Wah, Masya Allah. Ya, minggu ketiga atau keempatnya nanti ada ini siraman rohani. Oh, Masya Allah. Ya. Pantes. Ternyata itu syaratnya kota Bekasi makin maju terus gitu, Pak Wali. Ya, jadi kita bangun bukan infrastrukturnya, tapi juga jiwanya. Ya. Nah, Pak Wali, yang Adit mau tanyain nih, Pak Wali. Kan kota Bekasi itu mendapatkan peringkat kota terbaik peringkat 1 penanganan COVID se-Jawa Barat. Ya. Ceritain tuh Pak Wali, itu gimana tuh? Yang Keren. pertama, Nah, bukan saja nakesnya yang kita persiapkan, ya, tetapi juga infrastrukturnya. Kita punya PCR itu jauh hari sebelum daerah lain punya. Kita ada kerjasama lab container, ada 4 rumah sakit tipe D kita siapkan, ya. Dan kita juga ada punya mobile. Rujukannya di rumah sakit Hasbullah Abdul Majid, ya, itu tipe B. Nah,
Terus di stadion ini isolasi semua nih. Oh ya? Karena isolasi semua. Tapi karena bornya sudah 56%, ini sudah mau kosong. Ya, jadi bed okupasi rate-nya 56%, ini udah mulai kosong. Dan di rumah sakit swasta juga tinggal separuh-separuhnya. Nah, jadi kalau positif rate-nya dinyatakan tinggi, karena kita trackingnya jauh yang diamanatkan oleh WHO. WHO itu kan 1% dari jumlah penduduk, artinya cuma 25.000. Nah, kita hampir 220.000. Jadi menurut saya adalah keberhasilannya sekarang ini angka kesembuhannya 96%. Berarti kalau dibilang gitu, masyarakat Bekasi nurut semua dong Pak Wali. Memang kan kita jauh hari udah setahun ini, ya kita tuh sosialisasinya ya, bahkan yang lebih ini lagi kan kita ekonominya nggak terganggu nih, nggak terlalu terganggu. Oh iya. Ya, jadi walaupun kita masih mengendalikan, jadi COVID kita kendalikan, ekonomi juga terus kita pantau. Nah Pak Wali, Adit boleh lihat-lihat itu medical check up? Ya, ini lagi Sambil- medical check up. Ada hampir 300 ya pejabat, lurah, camat, terus para kabit yang ada. Ya, ini kita jendela check up biar tahu. Ini kan bisa diambil buat tes kesehatan secara umum dan juga bisa diambil untuk PCR kit, PCR. karena darah kan. Masya Allah. Berarti segitu perhatiannya Pak Wali dengan Oh iya. tim ya? Iya, jadi kalau kita sudah antisipasi, ya kita sudah prepare, kita sudah take care kepada mereka, ya tinggal tergantung yang bersangkutan. Iya, Insya Allah. Ah, ini mereka, Wow. ya. Physical distancing ya, jarak dijaga, jaraknya dijaga. Ayo lurah, ini harapan mulia ya, ayo jaga. Sampai apa Pak Wali? Hah? Wah apalah kalau lurah apa? Cuma 56 orang kan? Oh, 56 banyak orang. juga. Iya, kalau RT 7.000 ya nggak apa. Lurah, oke ya. Semua Tapi hafal. berarti Pak Wali memperhatiin gitu. Saya kan 21 tahun sudah. Dari sejak saya anggota DPRD, ketua Iya. DPRD, wakil wali kota. Ya mereka yang pensiun, mereka yang jadi pejabat, hafal semua. Ini Pak Wali kegiatannya abis ini ngapain lagi nih? Mau muter-muter nih, mau lihat polder, Nah. terus ada vaksin, ya, terus juga ada sentra UMKM. Mohon izin Pak Wali, kalau Adit boleh ikut, Ah, boleh? ya ini lebih bagus, silakan. Sama-sama bisa lihat realnya gimana gitu. Nah, setelah ini saya ganti pakaian langsung nanti kita Siap. ikut sama-sama ya. Saya juga ganti pakaian. Makasih, Pak Wali. Ya. Ya. Capek juga saya. Saya kalah Pak Wali nih. Let's go, ganti baju biar keren. Ikut. Acara ini dipersembahkan oleh Pak Wali, Adit mau nanya tentang COVID lagi nih Pak Wali. Ya. Nih, bagaimana kebijakan Kota Bekasi mengenai penanganan COVID, Pak Wali? Ya, saya kira kebijakannya sama dengan daerah-daerah lain, tapi kita lebih banyak pada penemuan berdasarkan keinginan tracking di masyarakat. Kenapa harus begitu? Karena kita ini daerah transmisi. Pusat epicentrumnya kan tentu ada pada perputaran orang, dan perputaran orang itu ada di Jakarta. Tadi 60% warga kita kan juga punya mobilitas dan aktivitas di Jakarta. Maka tracking ini ya yang menjadi sebuah proses yang sangat vital. Yang kedua adalah tempat. Nah, tempat-tempat layanan ini ya isolasi maupun juga perawatan, itu kita ada 40-an rumah sakit swasta. Kita punya 4 rumah sakit tipe D ya di Bekasi Utara, terus di Bantar Gebang, Jati Sampurna dan Pondok Gede. Dan kita juga punya rumah sakit rujukan yang besar ya. Rumah sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid, rumah sakit umum kita. Itu kapasitasnya hampir 120-an. Nah, dengan di stadion 117 dan di 4 rumah sakit itu kalau nggak salah totalnya hampir sekitar 1.800-an tempat tidur yang kita sediakan untuk
Nah, makanya pada saat sekarang dengan bor 56% itu separuh kapasitas yang ada sudah kosong dalam proses pengendalian ini. Pak, Kota Bekasi itu mengeluarkan budget 175 miliar untuk penanganan COVID-19. Ya. Itu gimana tuh Pak? Di 2021 ini memang ya itu kan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ditaruhnya di belanja tidak terduga dalam menghadapi COVID. Tetapi itu tidak akan dipakai kalau tidak ada sesuatu yang sangat urgensi. Nah, sekarang ini kan sudah terjadi pelandaian. Ya, mudah-mudahan dana itu ya, tidak terpakai pada posisi maksimal. Berarti kalau emang nggak ada yang mesti dipakai ya nggak mesti dikeluarin gitu ya Pak ya? Enggak. Itu pun keluarnya juga melalui proses yang ketat ya, berkoordinasi dengan TAPD ya tim anggaran pemerintah daerah. Ya udah Pak, kita mau ke hotel kan Pak? Hotel Horizon Ya, vaksin. Pemirsa, gimana Pak Wali kurang sayang sama warga-warganya coba? Vaksin aja di Hotel Horizon. Ada bagian yang di Hotel Horizon. Ayo kita lihat. Ya. Ayo. Oh, berapa? Oh iya sehat lah. Ya. Sehat Pak? Ya. Iya. Ini Pak. Sehat Pak? Pagi. Oh, prokes ya. Pak Thomas, mana Pak Thomas? Thomas dulu ya? Iya. Dan rasa foamnya tinggi Pak. Iya. Mau divaksin atau memang mau ngasih vaksin? Om Swastiastu. Sehat ya? Ya. Hari ini ada kegiatan vaksin. Di samping ada kegiatan untuk Dharma Wanita, juga ada kegiatan-kegiatan ya dari masyarakat tentunya yang diutamakan baik yang berkenaan dengan lansia maupun juga yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya. Tadi di depan ada nakes ya dari beberapa rumah sakit yang ada. Jadi kita buat sedemikian rupa. Apalagi nih di Horizon nyamannya bukan main. Ini Pak. Karena saya aja di stadion gitu. Ya. Assalamualaikum. Ini yang udah disuntik. Udah duduk udah. Ya, makasih. Pemirsa, kalau kayak gini tempat vaksinnya sih saya juga mau. Iya keren itu. Saya sendiri di stadion tuh. Tapi itulah sebuah peningkatan evaluasi pelayanan. Ya, dan kita bermitra, kita juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan direksi Horizon yang telah memberikan, karena tadi besar hampir 500 orang lebih. Luar biasa. Makasih banyak ya. Makasih. Jangan ditagih bilnya di atas ya. Ya, kita lanjut ke Puskesmas Jati Asih. Oke. Ya. Oke. Pak Wali Kota, selain di Hotel Horizon, di Kota Bekasi mengadakan vaksin di mana lagi Pak? Kalau tahap kedua yang kita terima kemarin, kita sebar di rumah sakit yang bekerja sama. Itu ada 46 rumah sakit dan juga ada di puskesmas. Jadi total yang sudah didistribusi untuk kepentingan dalam rangka tahap kedua ini yang sudah terjadi. Dan tadi ada salah satu juga yang di Horizon itu adalah bagian dari yang kita tunjuk melakukan vaksinasi. Pak, gimana sih Pak secara umum bagaimana pelaksanaan vaksin di Kota Bekasi itu Pak seluruhannya Pak? Ya, secara umum sih sebenarnya baik-baik saja ya. Karena di kita itu ya nakesnya cukup, infrastrukturnya cukup ya. Jadi karena hanya kan sekarang persoalannya ada pada keterbatasan vaksin. Nah, itulah yang sekarang ini jadi kendala. Sementara pada saat awal-awal kan kita harus mensosialisasikan. Sekarang ini animo masyarakat ini ngejar, minta. Nah saat minta, ya, kita sampaikan dengan ucapan tolong bersabar, mudah-mudahan vaksin yang Astra itu bisa dipergunakan dan juga bisa didistribusi ke pemerintah Kota Bekasi. Ya, sehat, An.
Ini puskesmas, Pak. Ya, Oh, sebelah sananya. sebelah sananya. Ini Jati Asih nih, Pak ya? Ya. Ah, SD. Oh iya, ada di antara ini yang yang tatap muka kemarin. Dari kemarin hari ini. Berapa persen semuanya? 30. 50. Yang hijau murni 50 nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih ada kuning, itu pengendalian ketatnya. Tapi di atas 30% sudah ya? Vaksinnya di dalam. Yang udah mana? Udah divaksin? Udah disuntik? Mana yang guru? Iya. Nah, yang penting gurunya dulu diselesaikan. Oh, ini ya, tusuk jarum. Lebih sakit ini daripada vaksin. Udah berapa kali Pak terapinya? 20 kali. Iya, makasih. Nuhun ya Pak ya. Jangan lupa maskernya. Pak Wali, mohon izin kalau boleh tahu, target vaksin warga Bekasi itu berapa, Pak Wali? Yang sudah divaksin berapa, yang belum berapa? Yang pertama kami ajukan itu ada sekitar 500.000 ya. Terus kemarin sesuai dengan kebutuhan hasil koreksi dalam jangka pendek itu kita 200 ribuan ya. Nah, yang kita dapat baru 14 ribuan, kemarin terakhir dapat sekitar 26.000. Ya, totalnya sekitar untuk 64.000. Jadi kalau yang pertama terus hasil koreksi dengan yang baru 25% dari kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, belum sampai 25%. Artinya memang masih dibutuhkan harapan yang luar biasa untuk memenuhi proteksi terhadap pandemi ini. Karena ini animonya ya, kalau kemarin kan masih banyak warga yang takut. Secara lansia minta kok semua. Ya benar. Nah, harusnya yang menjadi skala prioritas itu adalah daerah-daerah yang transmisi karena epicentrum, transmisi karena transportasi yang saling keterkaitan, di mana? Di Jakarta dengan daerah sekitar. Harusnya. Ayo, sekarang giliran tinggal kita satu lagi. Makasih banyak ya. Ini mana? Oh, Jatiluhur. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh Musibah banjir di wilayah Jabodetabek menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bekasi. Sistem polder atau penampungan air menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan masalah banjir. Iya benar-benar ke polder sekarang, Pak. Wah. Oke, cukup di sini. Ini poldernya, Pak. salah satu dalam pengendalian banjir ya. Kita buat polder. Ini 29 tahun. Kalau banjir sampai atap itu tuh, pintu itu sekarang ya semata kaki lah ya. Nah, ini kita bangun 4 tahun yang lalu. Ini 4 tahun yang lalu, Pak? Ya, ini jadi penuh kalau itu. Memang harus begini Kota Bekasi. Karena kita cuma 28 meter ya. Kita punya, jangan banyak, punya 50 aja gini. Udah aman, tenang.
Ini juga, ini kenapa mungkin tadi masih bisa naik lagi, karena di bawahnya kan juga mesti ada lagi. Jadi memang dalam satu ruas kali ini mesti ada 2 atau 3 tempat seperti ini. Jadi ini baru satu berarti. Baru satu, tapi kita mau melakukan restoratif justice. Saluran-saluran yang dipersempit, yang ada bangunan yang kita mau bongkarin. Pak Pepen, tadi Pak Pepen bilang untuk maksimal, maksudnya biar polder itu mesti 50 polder Pak. Kurang lebih. Kurang lebih. Dia dalam antisipasi jangka pendek. Jangka panjangnya siapapun juga kepala daerahnya harus buat folder. Tapi tidak harus sebesar itu. Ya, mungkin bisa 3/4-nya itu, bisa setengahnya itu, bahkan bisa 1/4-nya itu. Semakin banyak semakin bagus. Ya, bukan saja folder tapi juga long storage. Ya. Tangkapan-tangkapan yang panjang karena tempatnya kecil kita bisa buat tampungan-tampungan. Itu namanya catchment water, artinya air yang bisa kita tangkap dalam rangka mengurangi beban ke daerah-daerah yang dianggap rendah. Yang sedang kita persiapkan sekarang ini adalah di Kali Cakung, ya. Karena di Kali Cakung itu di atas Kota Bintang ada Primergensi. Nah itu kan juga banjir. Ya, ke atasnya lagi di Nasio, Geraha Indah. Nah Nasio kan tiap tahun pasti itu. Kalau kita nggak buatkan folder, nanti 5-10 tahun ke depan bencananya akan sama seperti sekarang. Jadi memang jangka panjangnya itu kalau 100 atau 200 embung mungkin lah. Tapi jangka pendek ini 5 tahun ke depan ini harus punya sekitar 50-an. Persoalan lingkungan itu bukan pada persoalan banjir saja, juga terhadap persoalan sampah. Nah, keinginan kita semua, karena nggak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah saja, ya, oleh wali kota, oleh bisa jajaran ini. Tentunya kita lakukan bersama seluruh jajaran. Kita punya unit pematusan tentang sampah, tentang lumpur. Nah, peran serta masyarakat itu ya jangan memperkecil fungsi saluran. Ya, memperkecil itu artinya saluran besar dikerucutin, dikecilin, terus jangan juga membangun di atas saluran-saluran yang ada. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah diolah ya di 3R ya, sehingga nanti hasil yang tidak bisa diolah sama sekali itu kita buang ke tempat pembuangan sampah kita terakhir. Nah, ini adalah bentuk konkret bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat berperan untuk ambil bagian dalam konteks membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Warga khususnya Perum 3 dari 1 sampai 22 RW sampai 180 RT alhamdulillah bisa tertangani banjir. Khususnya nggak tenggelam Pak. Sebelum ada folder, banjirnya lumayan parah, itu ada semeter lebih menggenangi rumah warga. Setelah ada folder, jadi bisa terkendali ya, bisa dikendalikan. Artinya banjirnya itu hanya beberapa genangan air saja. Saya berharap dengan akses folder ini, mudah-mudahan ini menjadi tempat wisata. Harapan saya begitu. Jadi mudah-mudahan agar kuliner bisa manfaat di sini, bisa jogging track apapun nanti di sini. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa nih, Pak Pepen nih sibuknya luar biasa. Tapi alhamdulillah nih sekarang saya diajak makan. Kita makan ke makanan daerah di sini. Makanan daerah, Ya. yuk. Kita coba ya. Ini warung pengkolan. Warung pengkolan. Ya. Oke. Ayo Bang, ini Bang. Adit, mana Adit? Ya Pak Wali. Ayo. Bapak sering makan di sini Pak? Sering enggak, tapi kadang-kadang aja. Kadang-kadang.
Ya. Ya. Pak Wali mohon izin nih Pak. Di tengah pandemi seperti ini Pak, ada nggak sih Pak bantuan pemerintah untuk membantu UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Bekasi Pak? Ya, dari sejak awal kita menyediakan yang namanya dana bergulir. Itu ada di bank syariah kita. Nah, itu bisa dipergunakan oleh para penggiat ya, oleh para pengusaha, baik ya anggap aja lah. Jadi para pengusaha yang entah itu home industry ya, kuliner ya, itu ada skim yang namanya di bank syariah kita. Silahkan di sana mereka berproses ya, bahkan dana revolvingnya itu hampir 34 miliar dipakai di sana. Nah itulah ya, dalam rangka pandemi ini kita kasih kayak semacam skim ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak dari COVID ini. Oh berarti untuk UMKM yang terdampak COVID, insya Allah aman ya Pak ya? Aman, aman. Bahkan kan produk dia juga kita pakai, seperti masker ya atau lain-lainnya. Ya. Ada yang berkenaan dengan produk lokal ya untuk ketahanan tubuh kita juga ambil ya, dari mereka. Sehingga pembinaan yang dilakukan dan jumlah yang sekarang ini bisa berpartisipasi dengan pemerintah daerah udah cukup besar. Dari garis besarnya pemerintah kota ini bisa menekan dampak buruknya ya, artinya laju pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu anjlok pada minus berapa gitu. Tapi kita masih bisa survive ya untuk mengendalikan dampak ini dan hasilnya tidak terlalu terganggu dalam proses tadi ketersediaan penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID ya, termasuk juga infrastruktur lainnya. Oke, saya balik dulu kantor. Ya, nanti kita ketemu sore dan mengenai kuliner ini tanyakan aja sama yang Simpo warung itu ya. Saya izin karena memang ada beberapa yang harus saya selesaikan. Terima kasih. Terima kasih Adit ya. Ya, Terima kasih teman-teman ya. Oke, lanjutkan ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, Ininya. Pak Wali kan ada urusan. Saya mau wawancara yang punya rumah makan ini. Yuk, kita ke situ. Namanya siapa, Po? Pamotnya. Jangan malu-malu, Po. Namanya siapa, Po? Poyana. Poyana, di tengah pandemi, rumah makan Poyana bagaimana nih, Po? Terdampak kah atau sama aja atau gimana? Alhamdulillah lancar aja selama ini gitu. Di awal pandemi kan 3 bulan tuh PSBB ketat tuh, Po. Ya. Ada pengaruh nggak? Ya ada pengaruh juga sih. Ada di namanya usaha 3 bulan? ada berkurang, ada yang naik gitu. Tapi tetap perjalanan di tangan di depan protokol jalannya. Oh jadi protokol kesehatan yang diterapkan di warung Po apa aja, Po? Di depan cuci tangan, di dalam ada, sini ada di mejanya cuci tangan, ada sanitizer semua ada jalanan. Gitu. Oh gitu. Selalu pakai masker. Pakai masker. Utamakan. Boleh dagang gitu, Po ya. Tapi protokol kesehatan tetap Tetap diutamakan. makan, dijaga. Iya. Po, makasih, Po. Sukses ya, Po ya. Oke, Po. Sukses terus. Enak, Po, tadi, Po. Enak. Namanya apa? Gabus pucung. Gabus pucung. Iya, pemirsa. Sekarang saya sudah berada di galeri UMKM di kantor Wali Kota Bekasi. Wah, pasti produk-produknya nih mantep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita dari Jak TV, Pak. Silakan kalau sana mau. Jadi gini, Pak Ya. Abdullah, saya mau lihat produk-produknya nih, Ya. hasil dari UMKM Kota Bekasi. Ada apa aja nih? Alhamdulillah, di sini kita pertama bisa melihat produk UMKM Kota Bekasi, minuman kesehatan. Nah ini Bilpertok yang kalau kita lihat dari gaungnya, produk ini sudah nasional.
Jadi di sini ada makanannya ada. Ada mamin, makanan minuman, ada pengrajin, kerap namanya, ya. Maupun ada yang lainnya, nanti kita lihat ada batik. Batik kita juga ini udah nasional juga, khas Bekasi. Ya, dari kita sudah ada tidak kurang dari berapa pakem Pak Sofian? Kita 12 pakem. Jadi ya coraknya itu kita sudah diakui nasional. Ini juga boneka. Nah ini bukan hanya skala nasional, bahkan udah internasional. Alhamdulillah gitu. Pertama dari perencanaannya kita bina, pelatihannya, cara memproduknya, cara sampai ke penjualan. Bahkan permodalan juga kita bantu. Di saat Covid begini, kita berikan penguatan, kita berikan modal dari pemerintah Kota Bekasi untuk para penggiat UMKM maupun koperasi yang ada di Kota Bekasi. Kita kan kalau kita lihat jumlah keseluruhan UMKM di Kota Bekasi ini kan sudah kurang dari 150 ribuan. Namun yang sudah mendapat binaan dari kita, katakanlah sudah mendapat sertifikat dari kita, tidak kurang dari 5.500-an. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdullah. Ya Bu. Nah pemirsa, tadi udah lihat kan produk-produk di galeri UMKM di kantor Wali Kota Bekasi. Nah habis ini saya mau keliling Kota Bekasi lagi. Mau ikut? Penasaran? Let's go. Usaha Bandeng Rorot ini diawali tahun 2011. Jadi di tahun 2021 ini hampir 10 tahun ya. Harapan kami ke depan adalah Bandeng Rorot bisa mendunia sesuai dengan visinya kami yaitu dari Bekasi untuk dunia. Usaha sambal helih ini udah dari 2013, jadi udah sekitar 7 tahunan. Untuk penjualan udah hampir seluruh Indonesia dan juga udah keluar, kita udah ekspor reguler ke Australia dan Filipina. Ya, untuk kedepannya juga harapan saya pasarnya akan, pasar luar negerinya juga bisa bertambah lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Setelah mengunjungi UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Bekasi, sekarang saatnya kita balik lagi nih buat ngobrol-ngobrol bareng Pak Wali Kota. Pak Wali, Ya, pertanyaan saya nih Pak. Kok punya 2 kantor Pak? Di sana juga ada, di kantor Wali Kota, di sini ada Pak? saya pindah ke sini itu sejak tanggal 16 Maret 2020. Saat kita melakukan ya darurat bencana COVID-19, baru darurat ya. Nah, pindah ke sini sampai dengan saat ini. Nah, terus kan frekuensi yang tertinggi itu ada di bulan April dan Mei pada saat itu. Ya. Nah, tapi di sebelum hari Lebaran kita sudah pelandaian yang cukup luar biasa, sehingga Presiden pada saat itu tanggal 26 Mei 2 hari Lebaran itu ya, melakukan bagaimana proses pengendalian adaptasi tatanan hidup baru itu di Kota Bekasi. Jadi ini udah hampir 1 tahun berjalan. Jadi 1 tahun Pak Wali di sini terus Pak? 1 tahun di sini terus. Dengan Justru saya ya pasien COVID pertama kita di lantai 6, saya masuk ke atas. Wah, saya lihat langsung ya pakai APD untuk lengkap ya. Saya lihat itu kan sedang tinggi-tinggi dan sedang ganas-ganasnya ya. Nah Pak, kalau berbicara Kota Bekasi nih Pak ya, Kota Bekasi itu mempunyai peran penting untuk mensupport Kota Jakarta tuh Pak. Ya. Itu proyeksi kedepannya gimana tuh Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Makanya karena dia berbatasan langsung dan bermitra. Nah fokusnya sekarang ini kita dengan DKI adalah bagaimana daerah-daerah ini untuk mengendalikan banjir. Dan 60% kita kan punya aktivitas di Jakarta, warga kita. Jadi kalau pagi mereka ke Jakarta, kalau malam mereka pulang. Nah sekarang saya mau tanya potensi Kota Bekasi Pak yang bisa ditawarkan kepada investor. Ya, potensi kita kan arahnya ada pada jasa dan perdagangan. Di jasa dan perdagangan itu ya kuliner, ya hotel, ya lain-lainnya yang harus kita persiapkan
bukan saja pada jasa perjalanan, tapi juga infrastrukturnya. Nah, ini yang tentunya terus menarik minat bagi para pengusaha atau investasi untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemudahan dalam berinvestasi. Kita punya 3 tempat yang namanya mall pelayanan publik. Bahkan kemarin yang di Bekasi Timur diresmikan oleh Menteri Menpan. Ya, dan kita menjadi tempat pelayanan prima, pelayanan publik yang prima. Untuk orang masuk bawa uang ke Kota Bekasi, yang pertama adalah ya diberikan jaminan dan kepastian hukum sehingga orang nyaman ya menanamkan modalnya. Menarik nih Pak, saya mau nanya Pak. Katanya ngurus apa-apa itu di Kota Bekasi itu katanya mudah, Ya. lancar. Itu kenapa Pak? Kok bisa? Itu adalah sebuah bukti bahwa di mall pelayanan publik ini ya, kita sudah mampu mendekatkan pada proses pelayanan prima. Dan itu tidak banyak daerah di Indonesia ini. Nah, kalau mau lihat di Bekasi Timur, mall pelayanan publik di Bekasi Timur, ada imigrasi, ada bisa nikah di sana, ya, terus ada bank BJB juga, macam-macam di sana. Ada SKCK, ada SIM di sana, ya, termasuk juga bea cukai ada di sana. Wah, Pak, emang nggak cukup nih kalau ngobrol harusnya lebih lama lagi. Pak, saya mohon pamit, Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sudah nemenin saya hari ini. Bapak sehat terus, jaga kesehatan. Amin. Ya, Pak. Ya, makasih ya, Adit Pak, ya. ada yel-yel Kota Bekasi nggak, Pak? Sekali aja, Pak. Yel-yelnya. Apa, Pak? Sambil nge-vlog, Pak, biar kayak anak muda kita, Pak. Ya. 1, 2, 3. Salam patriot, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan, kotaku. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Adit, sehat ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Ya. Nah, ini dia nih mall pelayanan publik nih. Nah, pemirsa, sekarang saya lagi ada di Mall BTC. Di Mall BTC nih ada ini nih, mall pelayanan publik. Tadi kata Pak Wali, pelayanan publik di Bekasi itu cepet. Saya mau buktiin. Mau ikut? Let's go. Pak Lintong, gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Adit. Ya, Pak, pertanyaan saya satu. Ya. Kenapa pelayanan publik di Kota Bekasi itu dibuat di mana-mana, Ya. dan di mall lagi Pak, nyaman? Oke. Itu kenapa Pak? Oke. Kota Bekasi luas areanya 210,49 km persegi. Jumlah penduduk kurang lebih 3,1 juta. Tersebar di 12 kecamatan, 56 kelurahan. Kota Bekasi ini dilalui beberapa proyek strategi nasional. Tol elevated, LRT, tol becakayu dilalui di Kota Bekasi. Khususnya Kota Bekasi, kita memiliki mall pelayanan publik Gera Haji Dudung Keruskandi, di mana mall ini berada dalam area 971 meter persegi, ada 23 jenis instansi yang melayani di sini dengan dapat diakses 143 jenis layanan. Pemerintah Kota Bekasi memiliki suatu inovasi, mengembangkan suatu inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mendekatkan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat Kota Bekasi dapat menikmati beberapa fasilitas. Ada fasilitas taman bermain anak, ada ruang laktasi, ada musola, ada juga lounge investasi. Di lounge investasi itu ada perpustakaan digital, nah, itu bisa dinikmati. Kota Bekasi itu melayani masyarakatnya biar lebih mudah, lebih cepat, dan terpercaya. Dan terpercaya. Ditambah lagi harus nyaman. Sekarang saya mau muter-muter nih Pak. Baik. Lihat gerai-gerai yang ada di sini. Boleh. Makasih Pak. Pak. Sama-sama Mas Adit. Ya, Pak. Saya muter-muter deh Pak. Oh silakan Mas Adit, monggo. Ya. Mas. Ya. Saya Adit dari Jak TV Mas. Oh iya, saya Fajar. Lagi ngurus apa Mas Fajar? Lagi ngurus perpanjang SIM.
Saya boleh nggak Mas Fajar? Mau lihat prosesnya? Saya mau tahu berapa lama sih pengurus SIM di sini? Oh, boleh. Boleh ya, saya sini. Ya. Nomor antrian SIM 77, loket 1, Polres Kota Bekasi SIM. Gimana Mas Fajar? Mau bayar ke Bank BRI. Mana lagi Mas Fajar? Mau ke Polres SIM. Polres SIM? Iya. Wow, pemirsa nih. Baru 4 menit udah dapat 2 proses. Kita lihat ke sini. Sampai selesai timernya berapa menit? Terus nggak? Nyaranin kemana lagi? Langsung foto. Langsung foto? Iya. Berarti sebentar lagi? Iya. Udah Mas Fajar? Udah. Tinggal nunggu SIM-nya jadi. Tinggal nunggu SIM-nya jadi? Iya. Serius? Iya, serius. Emang udah berapa menit? Rahasia. Oh, iya. Rahasia. Nggak boleh. Penasaran kan? Rahasia. Kita. Ya. Makasih, Pak. Udah Mas Fajar? Udah? Selesai. Serius? Iya. Berapa menit? Biayanya berapa? 130. Murah kan? Nggak ada biaya tambahan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ngantri? Nggak ada calo lagi? Iya. Mau tau nggak? Berapa? Nih. Wah, cepet juga ya. Nih. Kita matiin bareng-bareng. Hah? Bikin SIM cuma 7 menit 1 detik. Wah, nggak ngantri lagi. Mudah, cepat, nyaman. Urus di sini aja. Mas Fajar? Sedang mengurus surat OYA di sini ya, urus sendiri. Kalau pengalaman saya ya mengurus begini di Bekasi sekarang gampang sekali ya, nggak ribet ya. Malah urus sendiri lebih cepat. Saya mau perpanjang SKCK buat pendaftaran ke Akpol. Di sini lebih dekat rumah sih, terus lebih nyaman juga, dapat antrian siang juga bisa karena kelihatan lebih sepi juga ya. Saya mau mengurus surat kepindahan kakak saya. Jujur aja sih Mas, ini baru pertama kali ya, jadi kata saya sih menurut saya lebih efisien di waktu juga gitu, lebih cepat. Mas Ardi, ini pendapat pelaku usaha tentang kebijakan perizinan dari Pemkot Kota Bekasi. Saya dengar-dengar katanya diberikan kemudahan gitu. Tahu saya memang ketika kita dibangun di tahun 2019, perizinan yang diberikan ke kami cukup cepat, sekitar 3 bulan kita sudah mendapatkan izin untuk mendapatkan izin usaha. Terus kemudian pada masa pandemi, di saat industri wisata secara keseluruhan terpukul, kita benar-benar dibimbing bagaimana kita tetap bertahan, bisa tetap berusaha dengan bimbingan perizinan yang diberikan oleh Kota Bekasi. Jadi memang setiap bulan selalu ada pengontrolan dari pemerintah Kota Bekasi ke kami. Pertama, adanya protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat, mulai dari pembatasan jumlah pengunjung. Kapasitas kami sekitar 3.500, Mas. 3.500 itu kita hanya memasukkan 25% saja, itu maksimal sekitar 500 pengunjung. Berarti pendapatnya adalah usaha terus berjalan, tapi protokol kesehatan tetap ketat gitu ya? Betul Pak, saya sih merasa yakin bahwa memang kemudahan ini juga
pasti akan dirasakan oleh seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi. Ya, buat saya 7-8 tahun belakangan ini Bekasi udah berkembang pesat sekali ya. Contohnya zaman dulu saya SMP, stadion tuh masih proses pembangunan. Sekarang udah jadi, kita buat anak muda jadi gampang buat berolahraga. Kota Bekasi untuk tahun ini jauh lebih baik, lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya Kota Bekasi lebih keren dari tahun sebelumnya. Paling terasa itu pada saat kayak kita lagi mau ke daerah Jakarta atau mungkin keluar Jakarta, itu transportasinya sudah jauh lebih mudah. Contohnya kayak komuter lainnya sudah lebih mudah, terus LRT juga saat ini kayak gitu. Dan jalanan-jalanan di Bekasi pun kebanyakan sudah bagus gitu. Yang paling berasa terutama adalah infrastrukturnya, ya. Contoh salah satunya dengan adanya flyover, itu akan jauh lebih memudahkan orang beraktivitas, ya kan. Jadi nggak terlalu macet lewat bawah pastinya. Selamat Hari Ulang Tahun Kota Bekasi ke-24 di tahun 2021. Semoga Kota Bekasi tambah maju, bertambah jaya. Salam patriot, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan, kotaku. Selamat ulang tahun Kota Bekasi yang ke-24, semoga makin maju terus jadi lebih mudah lagi buat ke luar kotanya. Selamat ulang tahun untuk Kota Bekasi. Mudah-mudahan jauh lebih maju lagi, lebih semangat untuk kedepannya, lebih sukses dan juga lebih beriman pastinya. Pemirsa, hari ini saya happy banget bisa nemenin Pak Wali Kota dengan kegiatannya. Wow, super sibuk. Yang pertama ngontrol vaksin, terus ngecek polder air, terus melihat UMKM yang ada di Kota Bekasi. Ternyata banyak ya potensi-potensi di Kota Bekasi yang kita nggak tahu, yang keren-keren banget. Jadi terbantahkan stereotip netizen tentang Kota Bekasi. Makanya netizen jangan asal ngomong, main-main ke Kota Bekasi. Hari ini spesial nih, saya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Kota Bekasi yang ke-24. Sukses, maju terus, dan makin jaya. Saya Adit, pamit. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh